Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Yu Heng Zhenren ini adalah sosok legendaris di kalangan pemburu iblis. Bahkan di markas Departemen Perburuan Iblis, ia pasti dihormati. Namun sekarang, di hadapan Tuan Wu, ia bahkan tak berani bernapas, bertingkah seperti junior. Meski begitu, ia tampak gelisah. Ekspresi Surong rumit, hatinya bergejolak. Suasana menjadi canggung, dan Tao tua itu tampak gelisah dan malu. Namun, Wu Tao tidak pernah memperdulikan hal ini, juga tidak bersikap merendahkan. Setelah mendengar alasan kunjungan pria ini, kilatan kekaguman muncul di matanya. Sungguh langka, kau punya hati yang begitu besar untuk melawan iblis dan membela Dao, datang sejauh ini dan menunggu dengan begitu sabar. Sungguh berharga, hati yang lurus seperti ini lebih berharga daripada apapun. Soal kultivasimu, jangan terlalu khawatir. Energi spiritual di bintang biru tipis, dan pencapaian kecilmu dalam kultivasi sudah cukup membuatmu bangga pada diri sendiri. Petik 2. Namun, jika kau ingin melenyapkan iblis-iblis di danau. Pada titik ini, Wu Tao menatap Tao tua itu dan mendesah pelan. Yu Heng Zhenren diliputi emosi mendengar kata-kata penyemangat ini. Ia juga tahu bahwa tingkat kultivasinya tidak sebanding dengan iblis danau itu. Ia sangat berterima kasih atas pendekatan bijaksana sang senior. Ia segera membungkuk, matanya dipenuhi kekhawatiran yang serius. Aku benar-benar malu dengan kultivasiku yang terbatas. Iblis itu sangat tangguh. Apakah kau punya saran untuk menghadapinya? Meskipun mengetahui tingkat kultivasinya terbatas, ia tetap teguh dalam tekadnya untuk melawan iblis dan mempertahankan jalan. Pria ini benar-benar memiliki rasa kebenaran, bakat yang langka. Wu Tao juga merasakan gelombang simpati, mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Tunggu di samping. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Yu Heng Zhenren membungkuk dengan terkejut dan dengan cepat dan patuh berdiri di sampingnya, tidak berani berbicara sepatah kata pun. Meskipun bakatnya terbatas, ia dapat memahami makna mendalam dari sang senior. Sang senior hendak mengambil tindakan sendiri, membiarkannya mengamati dari pinggir. Meskipun ia tidak tahu tingkatan apa yang telah dicapai senior itu, ia pasti lebih kuat dari dirinya sendiri. Kesempatan seperti itu mungkin takkan datang lagi seumur hidupnya. Mengenai seberapa banyak yang bisa ia lihat dan pahami, semuanya bergantung pada keberuntungannya sendiri. Perahu berdesir pelan, dan keheningan kembali menyelimuti. Kali ini, baik Surong maupun Yu Heng Zhenren yang baru tiba dengan sabar menemani Hou, mata mereka tegang dan penuh harap. Tak jauh di tepi pantai, para pemburu iblis, yang telah lama menunggu dan tampak frustrasi, mendekat dengan perahu lain. Dari kejauhan, mereka melihat Wu Tao dan Surong masih memancing di tengah danau, dan beberapa dari mereka sudah bergumam tak sabar. Kenapa Kapten masih memancing dengan orang itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kita di sini untuk misi rahasia, dan ini malah jadi perjalanan wisata. Itu bukan seperti Kapten. Yah, siapa sangka, Li Weiwei, yang sedang menyiapkan perahu, tampak frustrasi. Mendengar seseorang mengomentari Kapten, ia berbalik dan menyela, lalu kembali mengemudikan perahu lebih dekat. Kapten tidak pernah salah. Kenapa kalian banyak bicara? Meskipun mengatakan itu, ia juga menggerutu. Bertahun-tahun sejak bergabung dengan pemburu iblis, Kapten selalu tampil gagah di setiap misi. Ia belum pernah memancing sesantai ini. Rasanya seperti ia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dan hari ini, ada misi yang mendesak. Semakin ia memikirkannya, semakin terasa salah. Mungkinkah Kapten benar-benar mengesampingkan tugasnya demi hubungan romantis? Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa tertekan. Bahkan setelah beberapa menit berkendara, ekspresi Li Weiwei menjadi gelap. Hingga mereka mendekati perahu di danau. Ia baru menyadari bahwa ternyata ada pendeta Tao aneh lainnya. Beberapa orang duduk diam di perahu, seolah-olah sedang meramal. Para anggota tim juga menatap mereka dengan bingung, berbisik satu sama lain. Tiba-tiba, Li Weiwei mematikan mesin dan mencondongkan badan ke samping, tak kuasa menahan diri untuk mengedipkan mata pada Surong. Kapten, apa yang kau lakukan? Kapan kedua pemalas ini akan pergi? Apa kita harus menyelesaikan misi mendesak kita? Pemalas. Mendengarkan keluhan Li Weiwei yang berbisik-bisik, Surong, yang menatapnya dari seberang perahu, merasa ngeri. Gadis ini benar-benar belak-belakan. Seberapa mengerikankah Tuan Wu? Metodenya maha dahsyat, dan tindakannya tak terbayangkan. Bahkan markas besar pun bersikap sopan kepadanya. Adapun Yu Heng Zhenren, bagaimanapun juga, dia adalah pendiri perburuan iblis. Sekalipun dia tidak berani bertindak gegabah di depan Tuan Wu, setidaknya anggota Departemen Perburuan Iblis tidak bisa mengatakan apa-apa tentangnya. Tekanan darah Surong melonjak mendengar ini, amarahnya yang biasa meledak. Ia ingin segera mengungkapkan identitas kedua pria itu dan membuat mereka berperilaku baik. Namun, kemampuan mereka terlalu mencengangkan, dan operasi hari ini begitu penting sehingga tak bisa dijelaskan dengan sepatah kata pun, dan tak seorang pun bisa mengenal mereka. Ia hanya bisa merana dengan tatapan tak berdaya dan dengan sungguh-sungguh memberi instruksi kepada tim. Ingat aturan divisi pemburu iblis.
Jangan bertanya yang tidak seharusnya. Ikuti saja perintah. Melihat sosok berwibawa itu, sosok yang familiar, Li Weiwei dan yang lainnya merasa familiar. Mereka segera mengendalikan diri dan duduk diam di perahu di sebelahnya. Namun, melihat kapten yang begitu patuh menemani Wu Tao terasa semakin aneh. Surong, Sura berwajah dingin, seorang berbakat yang terkenal di seluruh kota Pingjiang, kini begitu perhatian dan bijaksana, bahkan tampak melunak. Sungguh karakter yang hancur total. Kapten yang baik, hancur karena cinta. Li Weiwei diam-diam menatap Wu Tao dengan beberapa keluhan di matanya. Semakin ia memandangi penampilannya yang malas, semakin ia merasa tidak senang. Sungguh, apa bagusnya orang ini? Aku tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sini. Ia belum menyelesaikan keluhannya. Tiba-tiba, riak-riak mulai muncul di tepi danau yang tenang, menyebar dari tengah danau ke sekitarnya, lingkaran demi lingkaran, tak henti-hentinya. Riak-riak itu semakin jelas, dan seluruh permukaan danau mulai bergetar. Sebelum semua orang sempat bereaksi, riak-riak yang menyebar itu telah berubah menjadi seperti ombak. Wow, suara percikan air bergema di tepi danau, dan semua orang merasa seperti berada di laut. Kedua perahu terombang-ambing oleh ombak, bergoyang tanpa henti. Wajah Li Weiwei dan anggota tim berubah drastis, dan mereka dengan gugup menatap ke arah pusat riak. Hanya beberapa meter dari perahu, tempat tali pancing tersangkut. Tiba-tiba, gelembung-gelembung seukuran wastafel mulai muncul, membuat danau tampak seperti akan mendidih. Tiba-tiba, para pemburu iblis, dengan gugup bersiap untuk bertempur, berteriak. Lihat, sepertinya ada sesuatu yang keluar. Bahkan kelopak mata Tuan Yuheng berkedut, wajahnya gemetar karena cemas. Mata tuannya terpaku pada riak dan gelembung-gelembung mengerikan yang muncul dari danau, dan ia tampak sedikit gelisah. Dalam beberapa tarikan napas, rasa takut yang tak terduga dan naluriah menyebar di wajah semua orang. Ketika situasi semakin kacau, beberapa orang secara naluriah mundur karena terkejut. Bahkan para pemburu iblis yang telah berpengalaman dalam pertempuran belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, dan perubahan mendadak itu tampaknya membuat mereka takut. Namun, Wu Tao tetap duduk, setenang anjing tua, memperhatikan gelembung-gelembung itu semakin membesar. Baru ketika ia bisa melihat bayangan raksasa di seberang danau, ia perlahan bangkit dan menatap ke arah kelompok itu. Jangan bergerak. Li Weiwei, yang sudah terkejut dengan kata-kata tiba-tiba ini, akhirnya kehilangan kesabaran dan berdiri untuk balas melotot. Aku benar-benar tak tahan padamu. Aku tidak tahu bahayanya, dan kau memberi kami perintah tanpa petunjuk. Kau, sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Surong memelototinya, membuatnya terdiam. Wu Tao mengabaikan hal-hal sepele ini dan melanjutkan instruksinya. Ia kemudian mengeluarkan sebuah jimat dan menempelkannya di perahu di sebelahnya, lalu dengan santai menggambar lingkaran di sekeliling kelompok itu. Tetaplah di perahu ini, jangan pernah bergerak, dan jangan tinggalkan lingkaran ini. Aku akan menjagamu. Setelah itu, Wu Tao memberi isyarat dengan matanya, dan Surong serta Yuheng Zhenren dengan cepat melompat ke perahu di sebelahnya. Awalnya perintah yang aneh, semua orang mengikutinya. Tak hanya Li Weiwei yang tampak curiga dan geram, anggota tim lainnya pun berdiri dengan ekspresi penuh tanya, semua menatap Surong, seolah mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Saat itu juga, terdengar suara keras, dan air mengalir deras setinggi beberapa kaki ke langit seperti air terjun. Bang! Raungan bagaikan guntur, ombak bak ombak pasang. Perahu terombang-ambing ke sana kemari, mengguncang semua orang ketakutan. Semua orang menggigil, menutup telinga, dan secara naluriah mundur. Kemudian, saat mereka mendongak dengan gugup, mereka melihat sesosok makhluk roh raksasa muncul dari danau dan terbang ke awan. Tubuhnya yang panjangnya 100 meter menyerupai ular piton raksasa, kepalanya dihiasi tanduk dan cakarnya menembus udara. Ia melayang di atas, matanya berkilauan bagai matahari dan bulan. Raungan mengguncang langit dan bumi. Melihat makhluk raksasa ini berputar-putar di langit, wajah semua orang memucat ketakutan. Mereka tergeletak di perahu, gemetar, takut bergerak, lumpuh total. Li Weiwei, yang sebelumnya dipenuhi kebencian, kini pucat pasi dan mengatupkan mulutnya erat-erat, seolah takut ketahuan oleh monster itu. Hanya Surong yang berhasil tetap diam, raut terkejut yang jarang terlihat di wajahnya. Ingat situs webnya. Itu naga. Kata-kata itu membuat semua orang merinding. Menatap tajam raksasa di langit, ia akhirnya menyadari makhluk macam apa yang sedang dilihatnya. Meskipun wujudnya yang besar itu mengerikan, penampilan klasiknya, dengan tubuh seperti ular dan tanduk rusa, tak terbantahkan, mirip naga dari mitos dan legenda. Ia benar-benar melihat naga. Bagaimana mungkin seseorang bisa selamat setelah membuat marah makhluk mitos? Seketika, hampir semua orang memucat. Hanya raungan amarah yang menggema di udara bagai guntur musim semi, melampiaskan ketidakpuasan mereka. Tubuh raksasa itu membubung menembus awan, menatap ke bawah, seolah siap menukik turun dan meratakan danau. Bahkan kehadiran roh yang tak terhitung jumlahnya pun harus tunduk terkagum. Sosok raksasa itu, yang diselimuti guntur dan kilat, memang memiliki aura keaslian tertentu. Bibir Wu Tao sedikit melengkung, tampak tertarik.
Seekor cacing naga biasa berpikir kau bisa menakutiku dengan berubah menjadi naga. Ia mendengus pelan, lalu mengetukkan kakinya. Sosok mungil itu langsung lenyap di langit. Menghadapi naga setinggi 100 kaki itu, ia tampak begitu tak berarti, seolah-olah napas naga itu cukup untuk menghancurkannya. Pada saat itu, langit dan bumi hening. Sosok yang menjulang tinggi itu mengejutkan semua orang, mata mereka terbelalak kaget. Namun, mereka tidak dapat melihat gerakan Wu Tao dengan jelas. Mereka hanya melihat seberkas cahaya melesat melintasi awan, diikuti gemuruh teredam seperti guntur musim semi. Naga di langit itu terus-menerus disapu oleh cahaya itu, kepalanya yang besar bergoyang ke sana kemari. Bang! Bang! Setelah beberapa ledakan yang mengguncang bumi, naga sepanjang 100 kaki itu jatuh ke danau seperti lumpur tanpa tulang, mengaduk ribuan ombak dan mengguncang perahu kecil seperti daun yang jatuh. Beberapa orang tercengang oleh pemandangan itu, berpegangan erat pada kursi mereka di perahu, tetapi perahu itu sama sekali tidak goyah, seolah-olah setenang gunung Tai, terisolasi dari segala gejolak. Pada saat itu, kerumunan yang tercengang menyaksikan ombak yang bergulung-gulung, hati mereka juga berdebar tak terkendali, seolah-olah mereka sedang menonton film yang memukau, pikiran mereka berdengung penuh kegembiraan. Entah berapa lama waktu berlalu sebelum ombak akhirnya surut. Tubuh naga itu telah tenggelam ke dasar danau, hanya mata lemahnya yang masih terbuka di benaknya, dipegang oleh tentakel Wu Tao, yang berdiri diam di permukaan. Katakan padaku, siapa yang memerintahkanmu melakukan ini? Mata naga itu dipenuhi ketakutan, dan ia kesulitan berbicara. Kemudian, sambaran petir lain menyambar dari langit. Krak, seberkas cahaya jatuh, dan naga itu pun hangus menjadi tanah. Keheningan yang hampir sama terulang kembali, tetapi mata Wu Tao tenang. Ia membiarkan angin dan ombak membawanya, berdiri diam seperti pohon pinus, menatap ke kejauhan. Wu Tao mengabaikan kerumunan, berbalik, berbicara, dan menghilang. Kalian tetap di sini, aku akan segera kembali. Di atas kapal, segelintir orang yang menyaksikan seluruh kejadian itu membatu, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, jauh di bawah hutan barat daya, di ruang bawah tanah yang luas, lingkungan lembab dan basah yang dipenuhi arus bawah, terbentang sebuah pemandangan yang luar biasa, perabotannya menyerupai istana. Bahkan dalam cahaya redup, kilauan permata dapat terlihat. Sesosok yang duduk diam di kursi besar menatap berkas cahaya, menyaksikan segala sesuatu yang terbentang di danau. Ia menarik jari-jarinya, senyum kemenangan tersungging di wajahnya. Hahaha, meskipun manusia memiliki kecerdasan terbatas, permainan petak umpet ini sungguh menarik. Aku semakin menyukainya. Jika kau terus mencari, aku akan terus bermain denganmu. Sekalipun kau menghabiskan hidup ini, kau tak akan bisa menemukanku. Begitu kata-kata itu terucap, suara sandal bergema di gua yang remang-remang itu. Wu Tao, yang sudah berdiri di belakangnya, terus mendekat. Seluruh gua dipenuhi perasaan menyesakkan dan menyesakkan. Tiba-tiba, sosok misterius itu tiba-tiba berdiri, berbalik dengan ekspresi tak percaya. Melihat Wu Tao mendekat, nadanya menyiratkan sedikit kepanikan. Mustahil, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Wu Tao memasukkan tangannya ke saku dan terus maju, raut wajahnya penuh penghinaan. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak kuyakini, dan aku pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Aku sudah siap kali ini. Bagaimana mungkin aku mengulangi kesalahan yang sama? Kau tidak benar-benar berpikir aku memancing barang rongsokan murahan seperti itu, kan? Wajah pria misterius itu bergetar hebat di balik jubahnya saat ia selesai berbicara. Ia kemudian mengepalkan tinjunya, dan gua itu langsung berkobar. Tanpa diduga, sebelum ia sempat menyerang, Wu Tao sudah berdiri tepat 30 cm di depannya, mengangkat kakinya dan melancarkan tendangan yang kuat. Bang! Pria itu langsung terdorong keluar gua, menembus dinding batu setinggi 100 kaki, dan masih berjuang untuk bangun. Hanya dengan satu pukulan, darah sudah mengucur dari sudut mulutnya. Dia tidak berani berlama-lama lagi, dan segera berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit, bergegas menuju lautan bintang yang tak berujung seperti bintang, berharap untuk melarikan diri. Sayang sekali, Wu Tao tidak pernah membiarkan musuhnya hidup, dan tentu saja tidak akan membiarkan seekor harimau kembali ke pegunungan. Saat pria itu melarikan diri ke lautan bintang, dia menghindar dan mengikuti. Saat dia hendak mengejar, dia mengaktifkan kultivasinya untuk menyerang. Pada saat itu, Wu Tao tiba-tiba merasakan aura berbahaya mendekat. Hanya sedikit yang bisa merasakan bahaya seperti ini, jadi ini jelas bukan orang biasa. Demi keselamatan, dia segera menarik tangannya dan menatap tajam. Benar saja, memang begitu. Ke arah bayangan hitam itu melarikan diri, kabut cahaya bintang yang tak berujung mulai berkilauan. Perlahan-lahan, sosok raksasa muncul, diselimuti aura dao tertinggi, wujud aslinya sama sekali tak terlihat. Kehadirannya saja sudah memberikan tekanan yang cukup besar pada Wu Tao. Ia memfokuskan pandangannya, matanya berkilauan dengan bintang-bintang saat mengamatinya beberapa saat. Baru kemudian ia menyadari bahwa orang itu hanyalah sebuah proyeksi. Meski begitu, itu sudah cukup untuk secara tidak sadar menanamkan rasa bahaya.
Bahkan sosok misterius yang melarikan diri itu tampak berani, buru-buru membungkuk dan menunggu di samping, menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Seperti yang diduga, dalang sebenarnya telah muncul. Menatap bayangan raksasa yang kabur dari kejauhan, Wu Tao mencibir. Kukira itu orang lain. Jadi kau tidak bisa duduk diam lagi, mengambil tindakan sendiri untuk melindungi bajingan ini. Sepertinya kau benar-benar kekurangan tenaga dan kekuatanmu tidak seperti dulu. Suara mengejek itu menggema di lautan bintang, dan aura mengerikan menyerbu ke depan. Sosok bayangan itu terkekeh, menghilangkan tekanan tanpa bergerak sedikit pun. Hehe, kita memang bukan seperti dulu, tapi kita masih 100 kali lebih kuat darimu hari ini. Pengendali mantra ini berada di bawah perlindunganku hari ini, jadi kau tak akan bisa melukainya sedikit pun. Kau bahkan tak akan punya kesempatan untuk mendapatkan jantung dunia bintang biru. Mata Wu Tao mencelos. Menghadapi musuh bebuyutan ini, ia tahu betul bahwa kekuatan adalah satu-satunya kebenaran sejati. Kini, di tengah lautan bintang, ia tak perlu lagi khawatir seperti di bintang biru. Ia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya, mengangkat tangan dan menyerang dengan telapak tangan. Tanda seru. Syair Dao menyapu bagaikan aliran deras, menutupi cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Wow, telapak tangan mengerikan itu menembus ribuan mil melintasi lautan bintang, memusnahkan semua yang ada di jalurnya. Kekuatannya bahkan di luar pemahaman seorang yang disebut penguasa bintang. Menghadapi serangan mendadak yang mengerikan itu, sosok-sosok misterius yang menunggu di dekatnya tak kuasa menahan diri untuk mundur sedikit. Hantu raksasa itu, tak gentar, melambaikan lengan bajunya seolah menyaksikan pemandangan biasa, dan lautan sajak Dao yang bahkan lebih mengerikan pun menyerang balik. Bang! Kedua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dan saling terkait, mengirimkan akibat yang tak berujung dengan kekuatan mengerikan yang mengalir deras ke kedalaman alam semesta, mengguncang bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Hantu raksasa itu terkekeh acuh, berbicara dengan penuh wibawa. Hanya tipuan kecil. Kau tak layak untuk menantangku. Jika kau benar-benar ingin bertarung lagi, setidaknya kau harus membuat orang-orang itu muncul sebelum aku bisa mengerahkan seluruh kekuatanku. Mendengar ini, mata Wu Tao berkilat penuh tekanan. Senyum sinis tersungging di wajahnya, dan ia tak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Bahkan ketika musuhnya tangguh, ia terus mencibir. Haha, sombong saja, kau benar-benar brengsek. Jika orang-orang itu ada di sini, apa kau masih berani bicara begitu arogan? Aku khawatir sudah terlambat untuk kabur saat itu, kan? Kau hanya memanfaatkan mereka yang tidak bisa datang dan mengoceh. Petik 2. Kita sudah saling kenal lebih dari 1 atau 2 hari, jadi kita semua sudah saling kenal. Kenapa kau berpura-pura begitu arogan di depanku? Kata-kata ini menggema di lautan bintang, nadanya begitu kejam sehingga bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya. Akhirnya, hantu itu tampak terpengaruh dan tidak langsung membalas, seolah-olah ia telah dipukul begitu keras. Pada saat ini, Wu Tao memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh kilatan cahaya itu dan tiba-tiba menusukkan jarinya ke sosok misterius di samping hantu itu. Sesuai dengan prinsip menyerang saat lemah, ia melepaskan kekuatan penuhnya. Wosh! Dengan satu jari, ia menembus kehampaan, menembus bayangan hitam. Kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan kehampaan, terkonsentrasi pada satu jari, meledak, melipat gandakan kekuatan tempurnya, langsung memusnahkan sang pengendali mantra. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Belum lagi bayangan hitam itu menundukkan kepalanya karena terkejut ketika menghilang, bahkan bayangan besar itu tidak bereaksi sampai beberapa saat kemudian. Ia mendengus marah dan mengangkat tangannya untuk memarahi. Beraninya kau menyerang secara tiba-tiba. Kau tidak punya etika bela diri. Wu Tao menarik kembali jarinya dan tertawa jahat. Yo, pertahanannya rusak, beberapa orang telah merusak pertahanan. Jangan pernah biarkan bahaya tersembunyi lolos, ini gaya kami yang biasa, kau tidak tahu itu sampai hari pertama. Aku baru saja membunuh seekor ikan kecil, dan kau begitu marah. Mungkinkah kau sudah mencapai batasnya, dan hanya tersisa satu pengendali mantra di Blue Star? Tidak mungkin, kau bahkan tidak punya banyak saudara sekarang. Bayangan itu menatapnya dengan dingin, menarik lengannya, dan mengibaskan lengan bajunya dengan dingin. Hentikan omong kosongmu. Bahkan jika kau mendapatkan jantung dunia Blue Star, lalu kenapa? Tanpa asal-usul dunia ini, jantung duniamu akan sama sekali tidak berguna. Kamilah yang pada akhirnya mengendalikan situasi. Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, sosok bayangan itu menghilang ke alam semesta. Menatap lautan bintang yang kosong. Senyum Wu Tao memudar, matanya berbinar. Seperti dugaannya, Blue Star hanya memiliki satu pengendali mantra ini. Kini, tanpa hambatan apapun, mematahkan mantra terlarang itu mudah saja. Jantung dunia akhirnya berada dalam genggamannya. Kau keras kepala. Jantung dunia sudah dalam genggaman kita. Kau tak perlu khawatir tentang masa depan. Siapa yang menang, kita lihat saja nanti. Dengan senyum dingin, ia berbalik dan terbang menuju Blue Star. Hanya butuh beberapa tarikan napas. Ia berhenti di pinggiran Blue Star, menatap kabut merah yang menipis dari kejauhan.
Kabut itu memang tidak sepadat sebelumnya, membenarkan kecurigaannya bahwa mantra terlarang itu tak lagi mampu bertahan. Meski begitu, Wu Tao tetap berhati-hati. Untuk berjaga-jaga, ia memeriksa sekali lagi dengan saksama, memastikan kekuatan mantra terlarang yang melemah sebelum ia memulai aksinya. Mengaktifkan kultivasinya sepenuhnya, ia menggunakan mantra-mantra rumit untuk memandu kabut merah yang mengelilingi bintang biru agar menghilang. Setelah kabut merah menghilang, aliran biru asli akhirnya muncul dari permukaan bintang biru. Dengan keindahan yang memukau, aliran itu memancarkan kekuatan murni yang mengerikan, cukup kuat untuk memelihara semua kehidupan. Setelah setengah jam penuh, sebuah bola cahaya biru pucat akhirnya menyatu dan melayang menuju Wu Tao. Sambil memegang jantung dunia yang diperolehnya dengan susah payah, Wu Tao akhirnya berseri-seri dengan gembira atas pencapaiannya. Ia dengan hati-hati meletakkannya sementara di dalam vas kuno khusus sebelum menatap kembali bintang biru yang bercahaya. Sekalipun ia telah mengambil jantung dunia untuk sementara, itu hanyalah sebagian dari kekuatan bintang biru. Selama semua kehidupan masih ada dan hukum langit dan bumi tetap tidak berubah, tak akan lama lagi jantung dunia yang utuh akan dipelihara kembali. Misinya selesai. Menatap planet yang indah itu, Wu Tao merasakan kelegaan. Alih-alih emosi kembali ke sini, ia merasakan ketenangan, bahkan sedikit keengganan. Semuanya telah selesai, dan tibalah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dengan satu tatapan terakhir ke planet biru, ia berayun menembus kehampaan dan kembali ke lembah es utara. Begitu ia melangkah ke atas es, Suster Han sudah berdiri diam di kejauhan, menatapnya dengan senyum puas. Ia mendekat dengan sikap anggun yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan sedikit keraguan di matanya. Xiao Tao, 1000 kata diringkas menjadi satu sapaan, sapaan yang lebih bermakna daripada 1000 kata. Wu Tao balas tersenyum, mengucapkan selamat tinggal dengan senyum tulus. Saudari Han, aku sudah mendapatkan jantung dunia dan akan segera pergi. Saat aku kembali, aku akan membantumu membangun kembali tubuhmu secepat mungkin. Sampai jumpa lagi, dan kita semua akan bersama dengan bahagia. Mata Mo Xihan berbinar, dan ia mengangguk sambil tersenyum. Aku akan, ingat, sampaikan salamku kepada gurumu. Wu Tao mengangguk berat, mengingat semua janji yang dibuat saat itu. Ya, aku akan, katanya. Sosok Wu Tao menghilang di angkasa, terbang di atas hamparan es, memandangi berbagai pemandangan di darat. Kepulangannya yang singkat hampir berakhir, dan ia diliputi perasaan yang semakin rumit, ragu-ragu, dan emosional. Hingga ia kembali ke danau. Senyum tenang tersungging di wajah Wu Tao, membuat semua orang terkagum dalam sekejap. Mereka tak lagi bersikap santai seperti sebelumnya, bahkan mereka yang berdiri di dekatnya pun tak lagi berani. Hanya Surong, yang telah bersamanya selama beberapa hari, yang tampaknya menyadari sesuatu. Setelah ragu-ragu sejenak, ia melangkah maju dan berbicara. Tugas mendesak ini seharusnya sudah selesai, jika ia kembali berbicara tentang urusan resmi, sama cakap dan tegasnya seperti sebelumnya. Wu Tao memotongnya, mengucapkan selamat tinggal layaknya seorang teman. Aku pergi. Setelah kata-kata itu terucap pelan, Surong tiba-tiba terdiam, menatap kosong untuk waktu yang lama, dan bahkan kata-kata serius yang awalnya ia susun pun sulit diingat. Setelah diseduh beberapa tarikan napas, kata-kata yang terucap tanpa sadar jauh lebih tenang, tidak lagi setegas dan sejelas sebelumnya. Apakah kau akan kembali? Setelah mendengar ini, Wu Tao berpikir serius beberapa tarikan napas sebelum menjawab. Aku tidak bisa mengatakannya. Setelah itu, Wu Tao melangkah, seolah semuanya sudah berakhir dan ia akan pergi. Melewati, Surong tak mengucapkan sepatah kata pun, dan ekspresinya kembali dingin seperti sebelumnya, sesuai dengan reputasi Sura yang berwajah dingin. Sampai Wu Tao tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk menenangkan diri seolah teringat sesuatu. Oh, begitu. Lain kali aku kembali, ingat untuk mengajakku makan es jeli. Aku harus mencobanya untuk melihat seberapa enaknya. Aku ragu rasanya lebih enak daripada bakpao. Setelah selesai berbicara, mata Surong tiba-tiba berkaca-kaca, lalu ia berbalik dan tertawa pelan. Puff, baiklah, aku pasti akan mengantarmu ke sana. Melihat kapten yang tampan itu melambai dan tersenyum, Wu Tao tersenyum dan melambaikan tangan dengan lembut, sosoknya perlahan menghilang, bagai angin musim semi yang bertiup di antara pegunungan hijau dan air jernih.